Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Pak Agus Sumaryono, selaku penguji yang menjabat sebagai kabid tasi di BKPP Biologi. Kidul, kemudian Pak Imam selaku peserta dan juga Pak Sugiarto selaku mentor dari peserta Pak Imam. Dalam seminar rancangan aktualisasi ini saya sampaikan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah paparan dari peserta, yang ketiga adalah penyampaian masukan atau testimoni juga dari mentor, kemudian yang keempat adalah masukan saran dari Pak Agus Sumaryono. Yang terakhir adalah penutup. Demikian rangkaian kegiatan untuk seminar rancangan aktualisasi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada peserta menyampaikan paparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share screen. Dapat dimulai paparannya. Pak Imam dapat mendengar suara saya? Pak Imam dapat mendengar suara saya? Mohon maaf, suaranya tidak terdengar di device saya. Bagaimana dengan Pak Agus? Apakah terdengar di device Pak Agus? Kalau Bu Kartika jelas Bu, tapi kalau untuk Pak Imam tidak terdengar. Ya, untuk Pak Imam belum dapat terdengar dengan saya dan juga penguji Pak Agus. Tes gimana? Halo, halo. Sudah terdengar dengan jelas. Oke, Bisa sudah. dimulai untuk paparannya. Dan langsung saja ini untuk paparan dari rancangan aktualisasi saya dengan judul yaitu meningkatkan hafalan surat pendek melalui metode takrir pada siswa kelas 4 SDN Garon, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Selanjutnya, itu visi misi yaitu dari SD Garon unggul dalam prestasi akademik dan non akademik, berbudi pekerti luhur berdasarkan IMTEK dan IMTEK yang berwawasan lingkungan. Sekilas logus seperti ini, nama sekolah SDN Garon beralamatkan di Desa Garon, Kecamatan Kawedanan. Selanjutnya tupoksi, tugas unit kerja di sini dari tugas dari mentor yaitu beban kerja kepala sekolah sepenuhnya buat melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi pada guru tenaga kependidikan yaitu Permendikbud nomor 6. Selanjutnya tugas peserta salah satunya menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini
isu yang muncul yaitu yang penulis temui ketika melaksanakan tugas di SDN Garon ada 3. Pertama, kurang tertibnya siswa dalam mengerjakan tugas atau PR. Yang kedua, rendahnya kemampuan siswa dalam menghafal surat pendek. Yang ketiga, kurangnya rasa sopan santun kepada guru. Selanjutnya, identifikasi isu dengan metode USG, yaitu dihasilkan skor tertinggi yaitu 14, yang nomor 2, rendahnya kemampuan siswa dalam menghafal surat pendek. Selanjutnya yaitu gagasan pemecahan isu. Yaitu pertama isu yang muncul tadi yang saya angkat adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menghafal surat pendek, dan penyebabnya antara lain motivasi atau minat siswa untuk hafalan surat pendek masih rendah, kurangnya perhatian orang tua, dan anak kecanduan bermain gadget atau HP. Terus dampak yang terjadi, kurang optimalnya pembiasaan penerapan nilai-nilai keagamaan siswa tidak memiliki nilai plus keagamaan, serta tidak tercapainya visi misi sekolah. Terus gagasan yang penulis ambil yaitu meningkatkan hafalan siswa dengan metode takrir. Ini adapun tujuan dan manfaat. Ya, tujuan dari rancangan ini adalah menerapkan nilai-nilai dasar PNS dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menghafal surat pendek. Dan manfaat yang lain seperti ini, manfaat untuk penulis, SDN Garon, untuk siswa dan masyarakat. Terus selanjutnya ruang lingkup, di mana ruang lingkup ini penulis mengaktualisasikan yaitu meningkatkan hafalan surat pendek melalui metode takrir pada siswa kelas 4 SDN Garon, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Penerapan rancangan aktualisasi dimulai pada tanggal 8 September 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021. Selanjutnya yaitu metrik. Yang pertama, kegiatan pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait penerapan metode takdir pada siswa kelas 4. Tahapan kegiatan pertama, membuat jadwal konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor terkait dengan rencana kerja dan penjadwalan kegiatan. Terus output atau hasil berupa notulen catatan konsultasi, terus foto dokumentasi, terlaksananya konsultasi dan mendapatkan arahan serta persetujuan rancangan aktualisasi dari mentor. Terus kaitannya dengan nilai dasar ASN atau aneka, yang pertama itu akuntabilitas, seperti ketika berkonsultasi kepada sekolah bersikap tanggung jawab. Yang kedua, etika publik yaitu sopan santun. Selanjutnya nasionalisme, menghargai masukan atau saran yang diberikan. Terus kontribusi tupoksi unit kerja sebagai membimbing guru pemula melaksanakan rencana kerja strategis, bertanggung jawab atas perencanaan partisipasif mengenai pelaksanaan kurikulum. Terus kegiatan nomor 2, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan rekan kerja terkait metode takrir untuk mendapatkan masukan dan saran. Terus tahapan kegiatannya pertama, melakukan koordinasi dengan rekan guru, memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan, meminta masukan dan saran. Output atau hasil berupa notulen catatan konsultasi, foto dokumentasi, serta terdapatnya saran dan masukan dari rekan guru. Terus nilai dasar ASN antara lain akuntabilitas, yaitu sikap bertanggung jawab. Yang kedua etika publik, yaitu sopan santun.
Yang ketiga, nasionalisme, menghargai masukan atau saran. Terus nomor 3, kegiatan pembuatan form penilaian dan jurnal hafalan surat pendek siswa kelas 4. Tahapan kegiatan mendesain atau merancang form penilaian dan jurnal hafalan siswa. Yang kedua, berdiskusi dengan mentor. Yang ketiga, cetak form penilaian dan jurnal hafalan siswa kelas 4. Adapun output atau hasil yaitu berupa form penilaian dan jurnal hafalan siswa, terus persetujuan mentor. Terus nilai-nilai dasar ASN antara lain akuntabilitas, seperti kerja keras, integritas, responsibilitas. Terus nasionalisme yaitu kerjasama, menghargai pendapat. Yang etika publik, rasa sopan, santun, hormat. Terus kegiatan nomor 4 yaitu pelaksanaan pretest. Terus tahapan kegiatannya 1, merancang soal-soal pretest. Yang kedua, melakukan tes awal untuk mengetahui tingkat hafalan siswa kelas 4. Adapun output atau hasil antara lain tersedianya soal-soal pretest. Terus terlaksananya tes awal untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan juga outputnya foto dokumentasi. Nilai dasar ASN antara lain akuntabilitas, yaitu rasa tanggung jawab dan adanya kejelasan target. Terus rasa nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kerja keras dan cinta tanah air. Terus komitmen mutu, kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terus anti korupsi, kegiatan dilaksanakan dengan jujur, kerja keras dan tepat waktu. Terus kegiatan nomor 5 yaitu pendistribusian form penilaian dan jurnal hafalan surat pendek kepada siswa kelas 4. Tahapan kegiatan membuat jadwal untuk melakukan pembagian form penilaian dan jurnal hafalan surat pendek. Yang kedua, membagikan form penilaian dan jurnal hafalan kepada siswa kelas 4. Output atau hasil tercapainya pemahaman siswa terkait cara dan tujuan kegiatan yang akan diterapkan. Terus ya, output yang kedua, foto dokumentasi. Nilai dasar ASN etika publik yaitu dilaksanakan dengan sopan, santun, dan komunikatif. Selanjutnya kegiatan nomor 6, pelaksanaan kegiatan hafalan surat pendek. Adapun tahapan kegiatan yaitu membuka pelajaran, terus memberi motivasi kepada siswa kelas 4. Yang ketiga, menerapkan metode takrir. Output atau hasil, siswa mengalami peningkatan dalam hafalan surat pendek, terciptanya suasana kegiatan menghafal dan menarik dan menyenangkan. Siswa senantiasa membiasakan hafalan surat pendek dalam kehidupan sehari-hari. Terus foto dokumentasi. Terus nilai-nilai dasar ASN seperti nasionalisme, yaitu hafalan akan meningkatkan nilai agama. Terus nilai akuntabilitas akan melatih siswa untuk bertanggung jawab. Dan anti korupsi membuat siswa bekerja keras. Selanjutnya etika publik, siswa akan menyetor hafalan secara bergilir untuk ketertiban dan kedisiplinan. Selanjutnya yaitu kegiatan ke-7, yaitu kegiatan yang terakhir. Tahapan kegiatan memberikan soal yang sama kepada siswa kelas 4 pada saat pengambilan nilai pretest. Output atau hasil, tersedianya nilai akhir post-test siswa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar peningkatan menghafal surat pendek setelah menggunakan metode takrir. Terus nilai dasar ASN, akuntabilitas seperti tanggung jawab dan adanya kejelasan target. Nilai nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kerja keras dan cinta tanah air. Terus nilai komitmen mutu, dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Terus anti korupsi, kegiatan dilaksanakan dengan jujur, kerja keras, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor terkait penerapan metode takrir pada siswa kelas 4. Ini dimulai bulan September minggu kedua. Terus bukti kegiatan, catatan hasil konsultasi, serta foto kegiatan. Terus kegiatan kedua, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan rekan kerja terkait metode takrir untuk mendapatkan masukan dan saran. Ini September di minggu kedua. Untuk bukti, catatan hasil konsultasi, serta foto kegiatan. Yang ketiga, pembuatan form penilaian dan jurnal hafalan surat pendek siswa kelas 4 di September minggu ketiga. Untuk bukti, form penilaian jurnal hafalan siswa, serta foto kegiatan. Selanjutnya, keempat, yaitu pelaksanaan pretest di bulan September, yaitu minggu ketiga. Bukti soal pretest dan foto kegiatan. Kelima, pendistribusian form penilaian dan jurnal hafalan surat pendek kepada siswa kelas 4 di bulan September minggu keempat. Bukti foto kegiatan. Selanjutnya nomor 6, pelaksanaan hafalan surat pendek, yaitu dimulai dari bulan September bulan keempat sampai Oktober bulan minggu ke 1, 2, 3, 4. Yaitu bukti foto kegiatan, video kegiatan, hasil nilai siswa. Selanjutnya pelaksanaan post-test. Ini berada di Oktober minggu keempat. Bukti foto kegiatan, hasil nilai siswa. Demikian Bapak singkat presentasi dari hasil rancangan yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam telah menyampaikan paparan rancangan aktualisasinya. Kemudian kepada Pak Sugiarto selaku mentor dapat memberikan masukan ataupun testimoni mengenai gagasan yang disampaikan oleh Pak Imam. Untuk Pak Sugiarto, saya persilakan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami sebagai mentor dari Bapak Imam, ada kesempatan yang baik kami sampaikan beberapa catatan. Dia membuat satu jenis PTK dengan judul atau rancangan aktualisasi meningkatkan hafalan surat pendek melalui metode takrir siswa kelas 4 SDN Garon, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Prinsipnya kami sangat mendukung dan kami berharap tindakan semacam ini selalu ditingkatkan sehingga siswa perolehannya, keilmuannya lebih banyak dan lebih bermanfaat lagi. Dan yang lebih penting lagi, kegiatan era sekarang ini perlu sekali dipantau. Karena apa? Karena dalam situasi pandemik ini di Magetan masih diberlakukan daring. Sebentar kemarin masuk 50%, sekarang daring lagi, anak-anak tetap di rumah,
mungkin untuk dikontrol media yang dipakai anak-anak, titik beratnya pada kegiatan pembelajarannya. Sehingga harapan kita untuk mendidik adik-adik, membimbing, mengarahkan, ini akan berfungsi dengan tepat guna dan berdaya guna. Mungkin itu Bapak Agus atau Ibu moderator yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya kami bangga dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiarto atas penyampaian masukan dan juga testimoninya. Untuk selanjutnya, kepada Pak Agus Sumaryono selaku penguji, saya persilakan untuk menyampaikan masukan ataupun pertanyaan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bu Kartika Sari Liliana, yang saya hormati Bapak Sugiarto dan Bapak Imam selaku peserta dan Pak Sugiarto selaku mentor. Mohon maaf pada kesempatan ini kami ingin mencoba memberikan pertanyaan atau mungkin saran. Yang pertama, terkait dengan apa yang dilaksanakan oleh Pak Imam sebagai guru agama nampaknya sangat memahami sekali atas ketugasan yang dilaksanakan. Salah satunya adalah dalam kesempatan ini kalau kita melihat bahwasanya banyak siswa yang saat ini pandai di akademik, tetapi rendah di karakter. Kalau tadi kita melihat sebenarnya isu-isu yang diambil oleh Mas Imam itu kan ada 3 hal. Salah satunya adalah kalau tidak salah tadi menyebutkan adanya sopan santun, dan mungkin yang kaitannya itu juga nanti ke depan bisa diangkat sebagai penelitian tindakan kelas, karena kan banyak sekali juga selain tadi Iqra pemahaman terhadap surat-surat pendek, tetapi sopan santun itu juga sangat penting terkait dengan pendidikan karakter bagi anak. Nah, mungkin ke depan setelah adanya penelitian dengan tadi pembelajaran Iqra dengan sistem takrir, mungkin ke depan bisa dikembangkan lagi untuk sopan santunnya, karena banyak pinter nih sopan santunnya rendah itu. Yang berikutnya adalah terkait dengan pembelajaran metode pengulangan atau mungkin murojaah, mungkin juga dengan takrir, itu akan sangat lebih efektif manakala dilaksanakan secara luring atau secara luar jaringan. Itu akan sangat efektif dengan murojaah, dengan pengulangan, dengan takrir, itu akan sangat efektif. Nah, di masa pandemi seperti ini kan kita mau tidak mau pembelajaran dilaksanakan secara luring. Nah, bagaimana Mas Imam itu bisa memastikan bahwa kegiatan itu bisa berjalan dengan efektif? Dan tolong dijelaskan bagaimana metode pembelajaran yang dilaksanakan sehingga target-target yang ditentukan itu bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan aktualisasi diri yang akan dilaksanakan dengan pembelajaran Iqra dengan metode takrir itu nanti akan dilaksanakan setelah di kampus mestinya. Mohon dipastikan, karena kadang-kadang perencanaan itu akan meleset ketika ada di lapangan. Dalam hal ini, ketika ada di lapangan, pekerjaan-pekerjaan yang penjenengan hadapi itu sangat banyak dan kompleks. Karena tadi saya sampaikan bahwa guru agama itu tidak hanya di dalam pemahaman di agama sendiri, terhadap karakter juga penting, terhadap sopan santun juga penting. Kalau anak-anak tidak sopan, tidak berkarakter, mungkin yang paling banyak disalahkan di SD itu kan guru agamanya. Nah, ketika ada di lapangan itu nanti pasti hal itu akan muncul. Nah, bagaimana Mas Imam bisa memastikan bahwa aktualisasi diri yang panjenengan akan laksanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Mungkin itu pertanyaannya, ada 2 pertanyaan terkait dengan aktualisasi yang akan dikembangkan oleh Mas
Imam. Terima kasih. Mohon untuk dijelaskan. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi begini, untuk pelaksanaan aktualisasi yaitu untuk Pak tadi hafalan Pak, meningkatkan hafalan dengan menggunakan metode takrir. Untuk pelaksanaan ya jelas ini saya sudah konsultasi dengan Bapak mentor. Misalkan untuk kelas 4 ini saya bagi menjadi 2 kelompok, misal A atau B. Terus nanti bisa luring atau dengan tatap muka, yaitu maksudnya masuk ke sekolahan Pak. Nah, ya. Karena di sini juga kawasan pedesaan, terus juga untuk yang terkonfir COVID, insya Allah juga sedikit atau mungkin malah sudah nggak ada untuk info untuk sekarang ini. Jadi insya Allah Bapak mentor itu mengizinkan saya untuk melaksanakan praktek aktualisasinya nanti di sekolahan. Karena hemat Bapak mentor itu lebih efektif di sekolahan karena adanya peralatan yang lengkap, misalnya cuci tangan dan sebagainya, alat-alat, terus prokesnya itu juga mumpuni daripada luring gitu Pak. Jadi lebih aman untuk di sekolahan nanti. Terus metode ini yang saya terapkan tadi kan takrir, ya, yaitu dengan pengulangan tadi supaya siswa yang belum hafal atau sama sekali tadi bisa hafal. Untuk pelaksanaan ya tadi mulai dari minggu keberapa tadi? Bentar, lihat jadwal. Ya, tadi hafalan yaitu dimulai dari konsultasi dan sebagainya tadi, terus pembuatan form yaitu minggu kedua, minggu ketiga pelaksanaan pretest. Terus hafalan tadi saya akan mulai yaitu dari September minggu keempat sampai Oktober sampai minggu keempat Pak ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 6 minggu kurang lebih. Insya Allah nanti saya buatkan jurnal juga kaitannya untuk hafalan atau bisa dimonitoring yaitu di rumah, yaitu kaitannya dengan wali kelas atau wali murid atau orang tuanya biar bisa mengontrol juga. Jadi dari sekolah juga mengontrol, dari rumah juga bisa mengontrol putra putrinya. Ya mungkin demikian Pak gambaran untuk pelaksanaan aktualisasi saya nanti ke depannya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Imam. Itu hanya yang pertama sudah dijawab. Artinya tadi saya menyampaikan bahwa murojaah atau mungkin dengan pengulangan atau mungkin dengan takrir itu akan efektif dengan tatap muka atau mungkin di luar jaringan. Tadi Pak Kepala sudah memastikan ada memberi kesempatan karena memang di masa pandemik di sana sudah agak berkurang. Dan tolong itu nanti dipastikan Pak agar prokesnya itu tetap terjaga. Jangan sampai itu akan menjadi masalah baru ketika nanti akan ada yang terpapar. Untuk yang kedua itu belum dijawab tadi Mas. Karena kan ketugasan penjenengan itu kan tidak hanya ketugasan hafalan saja, ada tugas-tugas lain yang penjenengan mestinya akan laksanakan. Bagaimana penjenengan menjamin bahwa pelaksanaan aktualisasi diri jenengan itu akan berjalan dengan lancar. Sementara ketika sudah di sekolahan itu tugas jenengan pasti banyak, karena dengan luring itu banyak sekali tugas-tugas yang harus disiapkan. Nah itu bagaimana jenengan bisa memastikan itu bisa berjalan efektif. Oke, terima kasih Pak. Biar berjalan dengan efektif tentunya juga dengan menerapkan tadi nilai-nilai aneka, yaitu mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu serta anti korupsi. Tentunya dengan itu penerapan aktualisasi saya dengan menerapkan seperti itu dengan menggunakan aneka, biar kerja itu juga semangat, tujuan juga bisa tercapai. Jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan dalam aktualisasi ini tentunya saya kaitkan dengan nilai-nilai aneka tadi. Seperti tadi membuat
berkonsultasi dengan mentor, dengan rekan kerja, pembuatan buku, tentunya juga mempunyai sikap seperti itu, Pak. Jadi insya Allah ya dengan landasan tadi ya insya Allah bisa berjalan aktualisasi saya ke depan nanti. Terima kasih. Baik Mas Imam, itu mungkin kami hanya menambah sedikit saja. Sebenarnya hafalan itu kan bisa dilaksanakan di luar jam kerja. Artinya ketika penjaringan ada tugas-tugas lain itu kan mungkin karena itu kan metodenya itu kan pengulangan dan tadi disampaikan oleh Pak Napa jenengan sudah minta izin pada Pak Kepala itu bisa dilaksanakan di sekolah. Itu kan bisa juga di luar jam kerja. Artinya tidak mengganggu ketugasan secara rutin penjenengan ketika ada di sekolah. Mungkin itu masukan saja Mas untuk kaitannya dari itu. Baik Ibu Kartika Sari Liliana, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya dan selamat pada Mas Imam. Mudah-mudahan nanti bisa diaktualisasi secara real di lapangan. Mungkin itu waktu kita kembalikan kepada Bu Kartika Sari Liliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Sumaryono, selaku penguji yang telah menyampaikan beberapa masukan. Untuk Pak Imam, mohon untuk Pak Imam mohon untuk diterapkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Sumaryono. Kemudian kepada Pak Sugiarto selaku mentor, mohon untuk membimbing dan juga mendampingi Pak Imam dalam mengaktualisasikan gagasan yang disampaikan. Demikian untuk rangkaian kegiatan seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya Pak Imam dan Pak Sugiarto selaku peserta dan juga mentor dapat meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.